Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para asatid dan para masyayikh yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wa afiat fi ta'atillah wa rasulih, segala urusan-urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya urusan dakwah mereka bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, di tahun ini kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa melangkahkan kakinya ke tempat yang mulia ini, baitun fi buyutillah, rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man dakhalal masjid faqad zara ilallah, fa haqqul mazuri ay yukrima zairah. Siapa orang yang memasuki masjid Allah, berarti dia ziarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia silaturahmi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti dia bertamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita semuanya ini insyaallah menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepatutnya bagi tuan rumah memuliakan yang berkunjung, dan sebaik-baik tuan rumah yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Bapak Ibu, datangnya kita kemari tidak akan sia-sia. Semuanya insyaallah mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dengan niat menyambut detik-detik kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menggiring kaki kita ke tempat ini saudara, kecuali karena di hati kita alhamdulillah dikasih rasa mahabbah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sirri As-Saqati, beliau menyatakan, man qasada ila maudhi'in yuqra'u fihi maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudhatan min riyadil jannah. Tidaklah orang yang keluar dari rumahnya menuju ke satu tempat di mana tempat situ dibacakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti detik ini, maka kata beliau, dia telah mendatangi kebunan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma qasada mawdi'an illa limahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang saat ini duduk ada di tempat ini rela membuka matanya, menjauhkan punggungnya dari tempat tidurnya jauh-jauh di tengah malam hari, kata beliau, tidaklah datang ke tempat ini illa limahabbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid, didapati ada sahabat ngumpul kelompok seperti ini.
Nabi seakan-akan penasaran, keluar tergesa-gesa, ingin mengetahui apa penyebab duduknya ada di tempat yang seperti ini. Sehingga Nabi bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk ada di tempat ini? Maka sahabat menjawab, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna alaina bika. Kami semuanya ya Rasul, saat ini duduk ada di masjid ini berzikir kepada Allah, layaknya kita malam hari ini membaca maulid Simtud Durar, digiring membaca solawat, salam, pujian dan sanjungan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidaklah satu solawat kita akan dihantar langsung ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada satupun solawat kita kecuali langsung dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, majlis ini memang majlis maulid, tetapi otomatis dihantar ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahmadu ala ma hadana al-Islam, dan kami saat ini mengucapkan pujian, alhamdulillah ya Rasul, karena kami dikasih hidayah untuk memeluk Islam. Wa manna alaina bika, dan atas Allah memberikan anugerah kepada kami bika, dengan adanya engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya engkau dilahirkan oleh Allah, diutus menjadi utusan Allah, sehingga kami menjadi umatmu ya Rasulullah. Inilah yang aku lakukan duduk ada di tempat ini. Nabi ingin memastikan, Allah ma ajlasakum illa dzalik. Demi Allah, benarkah, serius kalau bahasa sekarang, tidakkah membuat kalian duduk ada di tempat ini kecuali karena itu semuanya? Dijawab oleh para sahabat, Allah ma ajlasana illa dzalik. Demi Allah ya Rasul, kami enggak duduk di tempat ini kecuali karena hanya itu. Dengerin baik-baik kata Nabi, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum. Adapun aku meminta kalian bersumpah bukan karena aku ragu kepada kalian, apalagi menuduh kalian bohong, tidak. Walakinnahu atani Jibril, tetapi barusan malaikat Jibril datang kepada aku, membuat aku penasaran apa yang kalian lakukan. Malaikat Jibril sampai datang kepada aku membawa kabar dari Allah, innallaha yubahi bikumul malaikah. Saat ini Allah membanggakan kalian semuanya di hadapan makhluknya yang tidak pernah maksiat, yaitu para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saat ini kita dibanggakan di hadapan malaikat, yang membanggakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi waktu ini adalah sepertiga malam terakhir. Innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul laylil akhir. Setiap malam Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, seperti saat ini kita berada di dalamnya. Di saat itu Allah memberikan proposal, memberikan tawaran, may yad'uni fa astajibala. Adakah di antara kalian yang berdoa kepada aku maka pasti aku kabulkan. Wa may yas'aluni, barang siapa adakah di antara kalian yang minta saat ini, fa'utiyahu, kata Allah, pasti aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfirlah,
Adakah di antara kita yang meminta ampun, istighfar saat ini? Pasti aku ampuni. Maka dari itu Bapak Ibu, saat ini kesempatan buat kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah tidak keluar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajat kita semuanya, baik yang dunyawiyah maupun yang ukhrawiyah, fi khair wa lutuf wa afiyah, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hajat kita yang paling besar, mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah, dan nanti di hari kiamat kita dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk surga bersama beliau. Allahumma amin. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmat yang aku berikan kepada kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kamu. Ayat ini saudara turun ketika Nabi ada di Padang Arafah, sedang wukuf di haji wada beliau. Tepat setelah asar, beliau sedang dalam keadaan wukuf. Malaikat Jibril datang kepada Nabi, ya Rasulullah, pulanglah ke kota Madinah, ijma' ashabak, kumpulkan para sahabatmu, akhbir hadhil ayah, kasih tahu mereka ayat ini. Sehingga Nabi sampaikan ayat ini, saudara, para sahabat bersuka cita. Qad tamma dinuna, kalau bahasa sekarang hore, alhamdulillah, agama kita telah sempurna. Ini adalah hari kebahagiaan. Di saat para sahabat gembira, tapi aneh buat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau lari ke tempat kamarnya, dikunci pintunya, siang malam menangis dengan tangisan kalau didengar menyayat hati, sehingga tangisan beliau didengarkan oleh para sahabat. Kenapa Abu Bakar As-Siddiq menangis di hari kebahagiaan ini? Bukankah sekarang agama telah sempurna? Akhirnya para sahabat berduyun-duyun datang ke rumah Abu Bakar Siddiq, menanyakan tentang kesedihannya ini. Ya Abu Bakar, lima tabki fi yaumil farah was surur, kenapa engkau menangis di hari kebahagiaan ini wahai Abu Bakar? Li'anna Allah qad atamma dinana, bukakan Allah telah menyempurnakan agama kita. Kenapa engkau menangis? Kasih tahu kami sahabat ini. Sahabat tidak langsung menjawab. Abu Bakar As-Siddiq ini enggak langsung menjawab karena enggak tahan. Jawaban beliau, antum la ta'lamuna ma yusibukum minal masaib, ama sami'tum idza tammal amru badan naqas. Tidakkah kalian menyadari sebentar lagi kita semuanya akan tertimpa musibah yang sangat luar biasa? Tidakkah kalian pernah dengar jika satu urusan telah sempurna akan kelihatan kekurangannya? Demikian pun juga agama ini, sekarang sempurna pasti akan kelihatan kekurangannya. Wahadil ayah tukhbiru an iftiraqina bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa an kaunil Hasan wal Husain yatimain wa an kauni azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam aramil. Aku punya firasat, ayat ini menunjukkan sebentar lagi kita akan pisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena agama telah sempurna, tugas Nabi telah selesai. Sebentar lagi Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Sebentar lagi istri Nabi akan menjadi janda karena akan berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sahabat yang mendengarkan jawaban Abu Bakar Siddiq terkejut bagaikan disambar petir di siang bolong. Yang tadinya gembira karena mereka enggak mau pisah dengan Nabi Muhammad, lebih baik tak sempurna agama ini asalkan tetap bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya para sahabat menangis semuanya. Nabi dari kejauhan mendengar, ma hadzal buka, tangisan apa ini? Kenapa sahabat-sahabatku menangis? Akhirnya beberapa sahabat datang memastikan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang kami tahu saat ini para sahabat menangis. Dijawab oleh Nabi, memang kenapa nangis? Abu Bakar As-Siddiq menyatakan, inni syamamtu fi hadhil ayah raihata wafatika ya Rasulullah. Aku mencium ayat ini adalah bau perpisahan wafatnya engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan berat hati menjawab, sodaqo Abu Bakar, benar Abu Bakar. Para sahabat gak terima karena saking cintanya mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah ayat ini turun, waktu itu umur beliau tersisa 80 hari. Turunlah ayat yastaftunak. Kemudian gak lama lagi turun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kemudian gak lama turun ayat yang terakhir, wattaqu yauman turja'una fih. Takutlah kalian pada satu hari di mana kalian semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan segala amal. Dan ayat ini adalah ayat terakhir. Tersisa umur beliau cuma 21 hari. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal untuk azan sebagai tanda berkumpul ada di masjid. Di saat itu Nabi berkhutbah. Di antara isi khutbahnya sangat menyayat hati. Di antara kata-kata beliau, ma'asyiral muslimin, inni kuntu lakum nabiyan wa nasihan wa da'iyan ilallah bi'idnihi wa kuntu lakum kal abil musfik kal abir rahim wa kal akhil musfik. Wahai sahabatku ma'asyiral muslimin, aku adalah seorang nabi bagi kalian yang selalu memberikan nasihat, yang selalu mengajak kepada Allah, tentunya dengan izin Allah. Aku sama kalian bagaikan saudara yang saling mengasihi, bahkan bagaikan orang tua yang sangat rahmat kepada anaknya. Dan kata beliau, man kanat lahu indi madlama falyakum falyaqtassa minni qabla al-qisas yaumal qiyamah. Untuk itu, siapa di antara kalian, kata Nabi, yang pernah aku zalimi selama aku hidup, silakan kalian berdiri. Kisos aku sebelum aku dikisos nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudara, sampai cari mana ada pejabat di akhir-akhir jabatannya berani menawarkan diri, kalau aku pernah berbuat zalim kepada rakyatku, silakan berdiri tuntut aku sebelum aku dituntut di hari kiamat. Satu-satunya pejabat yang berani hanyalah kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditawarkan lagi, adakah yang pernah aku zalimi, silakan berdiri. Diam sahabat. Sampai yang ketiga, adakah yang pernah aku zalimi, silakan berdiri. Ternyata di ujung
Satu sahabat berdiri dengan gayanya yang memancing emosi para sahabat yang hadir saat itu. Ana ya Rasulullah. Wa fi riwayah namanya Ukasah. Engkau wahai Ukasah. Benar. Apa salahku? Memang gara-gara engkaulah kami para sahabat mengikuti nasihat dan petunjukmu. Bahkan saat ini kami semua berkumpul, itu semuanya karena petunjukmu. Satu saat wahai Rasul, di peperangan Badar, aku mendekati kudamu dalam keadaan berjalan kaki, sampai aku menempel dengan kakimu. Di saat itu kamu memukulkan tongkat perangmu ke kuda untuk berjalan. Kamu tidak sadar tongkatmu mengena punggungku ya Rasulullah. Saat ini aku kepingin mengkisos ya Rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sahabat. Kenapa wahai Ukasah? Teganya engkau mengkisas Rasulullah. Ini bukan tega, enggak tega, tapi Nabi yang menawarkan. Sampai 3 kali makanya aku berdiri. Lalu apa yang kamu minta wahai Rasul? Aku kepingin memukul punggungmu sebagaimana dulu kau memukul punggungku. Aku enggak tahu apakah engkau sengaja atau tidak. Sahabat mengatakan, hasya ya Ukasha, ayata'amadaka Rasul sallallahu alaihi wasallam bidarab. Mana mungkin wahai Ukasha, Rasulullah sengaja memukul kamu. Akhirnya dipanggil sahabat Bilal. Bilal, pergi ke Fatimah, bilang sama putriku baik-baik, minta tongkat yang biasanya buat aku perang. Sahabat Bilal keluar dari masjid memegang kepala, ya Allah, kenapa Rasulullah menawarkan qisas? Dan lagian Ukasah begitu teganya sama Rasul, masa gitu aja nggak mau ngampuni? Karena ini perintah dari Nabi, diketuk, assalamualaikum ya ahla baitin Nabi. Dijawab di dalam oleh Siti Fatimah, siapa di pintu? Aku Bilal wahai Fatimah. Ada apa wahai Bilal? Aku diperintah oleh abahmu ngambil tongkat. Buat apa tongkat wahai Bilal? Diceritakan Rasulullah menegakkan kisos dan Ukasah kepingin balas. Kata Siti Fatimah dari dalam hatinya, alangkah teganya Ukasah, alangkah teganya Ukasah. Tapi karena ini perintah dari Nabi, akhirnya dikasih. Berangkat masuk ke masjid, dikasihkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kata Rasul, dikasihkan kepada Ukasah. Ini wahai Ukasah tongkat, silakan engkau pukul aku. Di saat itu Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar berdiri, wahai Ukasah, bukankah kamu tahu siapa aku dengan Nabi? Aku yang menemani Nabi ketika hijrah ke Madinah ya wahai Ukasah. Siapa tega melihat Nabi akan kamu pukul? Cukup aku, Abu Bakar dan Umar, silakan kamu pukul. Pengganti Abu Bakar, pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menenangkan 2 sahabat terbaiknya ini. Uq'uda, duduklah kalian berdua. Innallaha ya'rif makanakuma. Insyaallah Allah ngerti maksud dan tujuan kamu. Duduk. Akhirnya duduk. Ketika kedua orang ini duduk, Sayyidina Ali berdiri. Wahai Ukasha, ketika Nabi hijrah, akulah yang menempati tempat tidur Rasul. Aku siap mengorbankan jiwa, ragaku, bahkan nyawaku wahai Ukasha. Kalau engkau mau mengkisos Nabi, cukup aku wahai Ukasha. Apa kata Nabi? Ya Ali, uqud, duduklah, insyaallah Allah faham. Yang lebih mengherankan lagi, Sayyidina Hasan dan Husain yang masih kecil berdiri kepada Ukasha mengucapkan, wahai paman Ukasha, aku adalah cucu Nabi Muhammad, aku adalah pelipur hati Nabi Muhammad, penyejuk mata Nabi Muhammad. Al-kisasu minni kal kisas min Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengkisos aku, itu sama mengkisos kakekku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Muhammad sallam, ya qurrata aini uq'uda, duduklah. Kemudian setelah semuanya tenang, kata Nabi, wahai Ukasha,
Sekaranglah saatnya kamu pukul aku. Kamu pukul punggungku sebagaimana yang kamu pukul kepada engkau. Dengan beraninya Ukasha mengatakan, tidak ya Rasul. Kenapa lagi wahai Ukasha? Dulu engkau memukul punggungku, aku enggak memakai baju wahai Rasul. Aku kepingin memukul engkau juga sama, enggak pakai baju. Apa yang kamu minta wahai Ukasha? Buka baju kamu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena takut dikisah dari kiamat, akhirnya dibuka jubah beliau sampai kelihatan kulit mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kelihatan punggung Rasulullah kulitnya yang bersinar, langsung dipeluk oleh Ukasha sambil mengatakan, siapa yang tega akan memukul engkau wahai Rasul? Aku berdiri sini nih hanya kepingin kulitku bisa sambung, bisa nempel dengan kulitmu. Aku berharap nanti dari kiamat mudah-mudahan aku barokah nempel kulitmu dijaga oleh Allah dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Di saat itu para sahabat takbir Allahu Akbar. Nabi tersenyum. Ala man ahabba ayyamdura ahlal jannah falyandur hadha syakhs. Para sahabatku, kalau kalian kepingin melihat siapa penghuni surga, lihatlah ini Ukasha. Yang tadinya sahabat benci sama Ukasha, balik mengucapkan selamat atas Ukasha karena berhasil mencium daripada pundak Nabi Muhammad dan langsung dapat doa, insyaallah penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kepingin kita dapatkan dari hati kita semuanya. Kita semuanya hadir ada di sini bukan hanya membanggakan Nabi Muhammad, tetapi kepingin dibanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga terucap oleh beliau, insyaallah kita semuanya penghuni surga, amin. Maka dari itu enggak cukup saudara kalau hanya bangun membaca sholawat dan salam kepada Nabi, tetapi yang paling penting adalah ittiba'us sunnah, mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Buah daripada mahabbah adalah kita menjalankan daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo di sisa umur kita ini baca semuanya daripada riwayat-riwayat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita semuanya dimatikan husnul khatimah, dan insya Allah mudah-mudahan ini bukan malam terakhir kita hadir ada di sini. Insya Allah di tahun-tahun yang akan datang kita semuanya juga hadir ada di sini. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat wa afiah fi ta'atillahi wa rasulih, dan kita bisa menemui daripada insya Allah malam-malam seperti ini di tahun yang akan datang, amin ya rabbal alamin. Kemudian mudah-mudahan orang tua kita yang sudah tua mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah meninggal mudah-mudahan dijembarkan kuburannya menjadi kuburan raudhah min riyadil jannah dan jauhkan daripada azab. Barokah kita hadir ada di sini, dan anak-anak kita semuanya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah, bakti kepada orang tuanya, bakti kepada Allah dan Rasulnya, manfaat buat bangsa agamanya, fiddin wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin.